Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Muhammad Feby di sini dan sekarang saya ditemenin sama YouTuber rumah juga. Pasti udah pada kenal, Mang Rizky Abadi. Halo, saya Rizky. Makasih Mas Feby udah main kesini. Wah, saya yang makasih nih. Saya mau obrak-abrik rumahnya nih. Sekarang giliran Mas Rizky yang saya datengin. Biasanya dia yang datengin rumah-rumah ya, Mang. Siap. Sekarang giliran Mamang nih. Saya manggilnya Mamang atau Mas nih? Bebas aja, Mang. Kita kebiasaan manggil Mamang-mamangan ya. Iya, Mamang. Apa kabar, Mang? Alhamdulillah ya. sehat ya. Mang Rizky ini udah tahu banget gimana pahit manisnya bikin rumah. Nah, sekarang kita bakal korek-korek nih, Mang. Pengalaman Mamang bikin rumah, bikin budgetnya berapa lama durasinya, sama pengalaman-pengalaman yang nanti mohon di-sharing sama home lovers di rumah ya, Mang ya. Oke, siap. Siap, Mang? Siap. Siap. Kita langsung aja review rumahnya. Oke, Mang, sebelum masuk ke rumah nih, Mang nih, di luar dulu ya, kita tanya-tanya masalah area fasad sama carportnya, Mang. Tapi sebelum ke sana, kita pengen tahu dulu nih, Mang, luas tanah atau lahannya nih berapa nih, Mang? Oke. Luas lahannya ini keseluruhannya 7, lebarnya. Panjangnya ke belakang 24. Jadi sekitar totalnya 169 kalau kalian mau hitung. 169 meter persegi. Itu udah lebih dari cukup banget ya untuk rumah masa depan ya, Mang ya, kayaknya. Insya Allah. Dan di kota lagi rumahnya ya. Oh enggak, Depok pinggiran. Dulu beli kapling berarti ya, Mang? Iya, saya sengaja beli kapling ya. Dulu ini. Masih apa sih istilahnya tuh? Masih tumbuh ilalang di mana-mana ya. Pas pohon. Di vlognya Mang Rizky juga dibagiin banget tuh dari awal, dari mulai babat tanaman ilalang sampai jadi itu di vlogin semuanya. Kenapa sih nggak beli jadi, Mang? Kan duit banyak nih. Kenapa nggak langsung beli aja yang jadi gitu loh maksudnya? Harus bersusah-susah dulu. Ya benar. Kalau saya prinsipnya sama istri tuh pengen bikin atau punya rumah itu yang sesuai karakter ya. Jadi bukan berarti rumah developer nggak punya karakter, cuma lebih pengen kita yang personal lebih ke rumahnya sendiri. Jadi waktu itu kita putusin, kita married 2016, nabung dulu, habis itu kita cari tanah sekalian nabung ya. Cari tanah 2017, kira-kira setahun mondar-mandir kesana sini cari perbandingan yang sesuai harga, lokasi. Tapi pertama kita cari lokasi dulu, Mang. Lokasi baru harga, karena percuma ketika harganya cocok, lokasinya kita nggak cocok kan. Betul. Jadi lokasi dulu cocok, ketika dua-duanya udah ketemu lokasi dan harga, jadi kita deal di 2018 itu, Mang. 2017 itu kurang lebih cari lokasi aja setahunan ya, Mang. Setahun ya. Dulu karena nabung. Sekalian nabung. Percayalah. Dulu berapa nih ngomong-ngomong masalah budget nih ya, sekalian aja kita tembak lahannya doang, Mang. Kisaran di berapa dulu beli? Dulu lahannya doang tuh di atas 300 juta ya. Wih, banyak banget kan duitnya kan. Nah, konsep rumahnya apa nih, Mang? Kalau nggak salah Japandus gitu ya? Japandus ya? Japandi industrial gitu ya? Malah dia yang inget. Saya tadi mau bilang industrial, tapi Japannya lupa. Untung diingetin. Itu berpengaruh nggak sih ke budget, Mang? Kalau konsep-konsep kayak gitu? Iya, konsep itu sebenarnya ngaruh banget ya ke budget. Karena materialnya yang digunakan juga bisa beda dan mempengaruhi harga. Betul. Kelihatannya doang nih unfinished ya industrial, tapi beberapa hal dia malah mungkin lebih mahal daripada rumah-rumah yang standar. Ini kelihatan nggak di aci, nggak di kayak belum jadi gitu ya. Padahal dia bikinnya juga lebih effort gitu, makan waktu. Terus juga selain di expose gitu aja dia pasti di coating, terus nanti pengerjaannya lama. Tapi tahan dulu, Mang, jangan dihabisin dulu di sini, ke carport dulu balik lagi ya kita. Kita carport nih. Ini luas banget nih, Mang. Berapa nih lahan depannya doang nih? Ya, jadi sebenarnya carport ini kita bikin untuk
muat 2 mobil ya. Oh, jadi bisa ada teman datang atau ada tamu datang bisa parkir 2 langsung di sini tanpa mengganggu jalanan depan. Betul. Ya, nah ini nih gitu. Yang kayak gini nih harus dilestarikan. Jangan sampai ngambil jalan ya Bang. Iya. Apalagi punya mobil 3, carportnya sempit, 2 di jalan. Iya. Direntalin aja mobil. Ini luasannya dia lebarnya 5 meter, panjangnya ke sana 6 meter sampai sini. Sampai ini. Sini ya? Iya, belum ke kerikil ya? Belum, itu 7 kalau sampai kerikil. Oke, nah terus kita beranjak ke Passatnya nih Mang. Ya. Passatnya nih kalau dilihat, saya sih udah lihat ke belakang ya, jadi ada balkon tuh di belakang. Sementara di belakang flat aja gini ya Mang ya. Kenapa nih Mang? Balkon justru disimpan di belakang nih? Iya, balkon di belakang itu karena saya pengen ini Mang, pengen privasi. Jadi saya sama istri itu seneng baca buku atau majalah. Jadi kalau pengen baca sambil angin-anginan kan di balkon. Betul. Sementara kalau di depan tuh nggak enak, ada pandangan-pandangan dari mana gitu kan. Ada yang lewat lalu lalang gitu ya Mang ya. Nggak nyaman aja, makanya kita pindah ke belakang. Oke, itu dia bagian Passatnya. Tapi nanti ada rencana lagi Mang ditambahan kanopi. Oh iya. Kalau di desain awal sih ada kanopi, cuma waktu itu budgetnya kurang, jadi kanopi nanti menyusul. Karena rumahnya juga masih ini ya, rumah tumbuh. Itu aja dulu bilangnya, padahal orangnya banyak mau. Oke Mang, kita ke Passatnya ya Mang ya. Oke, siap. Ini yang unik juga nih di rumah Mamang Mang. Jadi begitu kita datang, kita langsung ada bukaan dapur ya. Iya. Ini di belakang jendela ini ada kompor, ada sink. Kenapa sih Mang kok di depan banget gitu dapur? Ini kayak kebalik juga ya? Iya. Gimana tuh Mang konsepnya Mang? Jadi sebenarnya kita idenya itu pengen bikin dapur di depan karena ya kalau ada tamu yang ke rumah tuh kita pengen mastiin menjamunya secara layak. Jadi pengen kita kasih makan gitu. Jadi tamu tuh main ke rumah bisa menikmati suguhan walaupun nanti nggak selalu masak ya, bisa beli. Sama ya bisa duduk-duduk santai. Cuma ini belum ada barstoolnya Mang. Nah itu dia Mang, iya nih. Dulu janjinya pas datang ke sini mau ngopi di sini. Terus ini kayak gini-gini apa nih Mang bahannya Mang? Ini kayu sama besi ya? Ya untuk mejanya sendiri ini kita pakai kayu solid Mang. Ini jenisnya saya lupa kalau nggak salah kamper, papannya, terus di bawahnya alasnya nih besi. Sama kayak ini jendelanya juga besi, ininya juga besi. Jadi konsepnya ini dilipat nggak Mang? Enggak ya? Yang dilipat ini aja ya? Dilipat ini aja. Tadinya saya mau lipat juga ininya, cuma kayak gimana ya? Kurang enak aja, repot gitu bukanya. Dua kali. Oh, siap. Terus satu lagi ke atasnya nih Mang. Yep. Ini yang tadi dibilang di depan dijelasin effort nih. Yeah. Ya pasti ya kalau dilihat di Instagramnya apa Mang? Yoi House. Yoi House itu ada banyak sebenarnya udah dijelasin. Yeah. Tapi dijelasin lagi di sini ya Mang ya. Boleh. Ini effort banget walaupun kelihatannya sederhana. Yeah. Kayak si Mamang bilang belum jadi, tapi lebih lama pengerjaannya justru ya Mang? Lama ini. Dari batanya, terus dari pemasangannya gimana Mang? Yang bikin lama tuh apa sih? Iya, yang bikin lama itu karena ketika kita pesen gitu sama yang kerja gitu, sama tukang Mang, kita pesan ini mau diekspos, berarti mereka kerjanya harus rapi. Oh iya benar, itu satu ya. Iya, kerjaan rapi berarti menuntut mereka kerja lebih detail. Betul. Itu bakal makan waktu lebih lama daripada pemasangan tembok yang biasa. Betul. Udah gitu, dia nggak boleh kena noda yang terlalu parah. Kalaupun terlalu parah nanti di finishing lagi di endingnya Mang. Jadi kita bersihin pakai gerinda, terus semprot air segala macam. Nah pas bersihin itu debunya kemana-mana Mang. Jadi pastiin ketika bersihin ini, ketika ngegerinda ini, dalamnya belum dicat, belum ada yang dicat karena itu debunya bata ya, debu bata ya. Bata kemana-mana. Terus dia juga selesainya kita coating Mang, coating batu supaya nggak lumutan. Ini finishingnya berarti coating ya Mang. Iya. Ini digerinda berarti Mang semuanya nih. Digerinda Mang. Semuanya nih digerinda. Oh lumayan. Nah, itu ya yang gerinda amplas tapi ya. Iya, yang buat ngalusin doang kan, ya buat permukaan ini noda-noda itu maksudnya semen itu ya Mang? Semen ya, cipratan semen segala macam, bekas-bekas pembangunan lah. Jadi muncul banget nih motif bata satu utuh tuh jadi kelihatan semua ya Mang ya? Iya. Nah sebelah sini saya udah di sini nih. Kita sebelum masuk Mang, saya juga agak ke distract sama kusen, terus daun pintunya nih Mang. Ini besi dan kayu solid
benar-benar solid ya, Mang? Iya, kayu solid, Mang. Dan pusatnya besi, Mang. Kenapa sih? Kayaknya lebih mahal justru kan? Nggak, kenapa milih lebih mahal gitu? Oh iya, banyak duit sih kayaknya. Enggak, justru sebenarnya konsep awalnya itu pengen lebih murah. Justru itu. Oke, nah, menarik nih. Ketika kita riset kan sebenarnya harga besi itu lebih murah ya daripada aluminium memang. Oke. Pada saat itu ya? Pada saat kami riset. Nah, harga besi itu lebih murah. Nah, ketika kami bikin realisasi, ternyata harga besi lagi naik. Jadi besi itu fluktuatif banget, Mang. Oke. Ya. Ini berapa nih, Mang, total kalau kisaran deh range satu lembar gini nih? Ya, satu ini karena custom ya ukurannya. Dan tinggi juga ya, Mang? Iya, ukurannya menyesuaikan keinginan. Betul. 2.500.000. Kurang lebih ya, Mang ya? Kurang lebih untuk satu paket ini. Dan beda vendor bisa jadi beda harga ya, Mang? Iya, bisa lebih murah. Bisa lebih murah atau mahal. Lebih mahal. Tergantung juga mungkin nanti jenis besi sama jenis kayunya ya, Mang? Iya, betul. Tapi kalau Mamang ini jelas lebih mahal dari pintu biasa. Ini budgetnya lebih tinggi. Saya lihat banyak pintu lebih mahal dari ini. Boleh masuk, Mang? Silakan, Mang. Ya. Saya yang bukain, Mang. Ya nggak apa-apa, Mang. Ayo, Mang. Misi ya, yuk kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, nah ini ya ternyata Yoi House nih. Yang masih kopong, Mang. Sebenarnya aku datang ke sini tuh, Mang, pengen tahu budget sih sebenarnya. Kalau bikin rumah, jadi bener-bener real rumah ya, belum sama interiornya gitu. Pengen tahu berapa budgetnya. Ini kan kelihatan banget nih, maksudnya bener-bener masih rumahnya gitu yang di-spill harganya. Soalnya banyak kejadian, Mang, ketika kita spill harga rumah itu mereka ngiranya udah sama furnitur isinya gitu, Mang. Oke, Mang. Nah, di sini spot yang tadi di luar itu ada jendela terbuka seperti ini. Nah, ini dalamnya kayak gini ya, Mang? Dapur. Ada dapur. Kitchen sink sama kompor di sini ya. Kitchen sinknya juga udah keren banget ya, udah bisa kelihatan lah. Ini udah yang premium semua yang ada di sini. Dapur belum jadi tuh, masih kelihatan. Terus ini, Mang, nih satu lagi nih, kenapa nih expose semen nih jeblak sendiri nih warna hijau nih, Mang. Ini ada cerita juga kayaknya nanti. Ceritain ya, Mang ya. Iya, Mang. Ini jadi biar nggak monoton aja ya. Monoton, warnanya itu aja. Jadi kita pilih warna hijau seperti ini di dapur karena menurut kita ini masih masuk karena kita selain warna monokrom juga pengen warna earth tone di rumah. Earth tone. Oke. Hijau kan masih earth tone ya. Betul. Nah, sebelum warna hijau ini ada kelihatan begini. Kita sempat salah beli cat waktu itu karena kan nggak semua cat itu sesuai warnanya dengan pas diaplikasikan ya. Nah, ketika di brosurnya itu warnanya sudah cocok sama maunya kita. Nah, ketika dioles warnanya ternyata lebih mudah. Ya udah kita tiban lagi akhirnya dengan warna hijau yang ini. Oke, tapi berwarna emang request Mamang ini? Iya, istri sini warna hijau ini. Oke. Iya. Terus satu lagi nih, Mang, ini juga ada tiba-tiba warna merah. Ini saya tahu nih kap lampunya nih. Iya, merah ini masih masuk lah, Mang ya. Ya seperti kayak tadi ya, jadi nggak monoton ya. Oh, betul. Jadi saya pilih lampu ini karena kelihatan cantik aja gitu, Mang. Oke. Mang tahu lampu ini? Tahu banget. Ini lampu dari Philips ya, Mang. Nah, jadi kap lampu atau rumah lampu ini dibikin dengan teknologi printing 3D. Jadi akan bisa dibuat sesuai dengan keinginan kita. Philips bikin kap lampu atau rumah lampu ini berbahan polikarbonat di mana ramah lingkungan. Dan nantinya akan dibikin dalam bentuk filamen, di mana filamen ini sudah punya warna dasar. Jadi warnanya ini nggak akan gampang luntur atau mengelupas. Untuk cara pasangnya juga gampang banget lah pokoknya. Untuk pemesanan udah aku siapkan link di kolom deskripsi, jadi bisa kamu beli di marketplace kesayangan kamu, bisa di Shopee atau di Tokopedia. Untuk proses produksinya juga tergolong cepat, bisa 2-3 minggu. Philips tentu saja udah jadi merek yang sangat berpengalaman dalam urusan inovasi tentunya ya. Jadi tentu yang dipasarin produk-produknya
pasti sangat berkualitas. Kayak kap lampu printing 3D ini. Terus lampunya juga tentu saja harus dari Philips ya. Bisa ganti-ganti warna, terus juga ini adalah lampu smart lamp. Cara ordernya gampang banget. Buka Shopee atau Tokopedia, tokonya Philips Lighting Official Shop untuk Shopee dan Philips Lighting Store untuk Tokopedia. Atau untuk lebih mudah, link pembeliannya tinggal klik di kolom deskripsi. Pada Shopee, masuk ke menu kategori, pilih menu 3D Printed Luminaire, dan tinggal pilih desain dan warna sesuai keinginan kamu. Bayar pesanan dan dalam waktu 2-3 minggu, rumah lampu yang dipesan selesai, lalu siap dipasang di rumah kamu. Keunggulan Philips 3D Printing Luminaire ini selain tadi desain bisa sesuai keinginan, ramah lingkungan, warna dan bahan lebih tahan lama, mudah dipasang, Philips 3D Printing Luminaire ini juga didesain untuk ekonomi sirkular, yaitu emisi karbon yang rendah. Hampir semua komponennya adalah bahan daur ulang, yang mana mengurangi beban luminaire dan emisi karbon hingga 35%. Yuk, segera order sekarang. Oke, dari area dapur nih, Mang. Ini beririsan sama area living room ya di sini ya. Ceritanya gitu. Jadi rumahnya karena kecil, kita satuin dapur. Compact ya. Ya, nanti di sini rencananya ruang makan, sekalian ada living room. Oke, jadi 3 area sekaligus ya, Mang, di sini ya. Jadi satu. Luasnya berapa sih, Mang, ini? Ini kurang lebih 6 ya, dari dapur situ sampai dinding ini 6. Ya. Lebarnya 4 kurang lebih ya. Terus di atasnya nih, Mang, ini kan ada yang ke expose nih, sama ada yang kayu-kayu gini, Mang. Ini mungkin semuanya nanti akan kayak gini, Mang, pakai kayu gini. Kayaknya dipertimbangkan untuk pakai kayak gini ya. Cuma sementara belum, Mang. Sementara yang ini dulu nih yang urgent, karena ini di balik kayu-kayu ini ada perpipaan kamar mandi. Oh, nah itu ya tipsnya ya untuk industrial yang tingkat 2, tapi justru jadi menarik banget ya, Mang, sih sebenarnya kalau expose ada kayu-kayu. Ini mungkin unsur Jepangnya ya, Mang ya, ada ini gini. Jadi supaya nggak terlalu kaku ya. Bener. Kaku, expose besi. Jadi kita cairin lagi sama kayu-kayu. Oke, nah selain di atas nih, Mang, ada unsur kayu juga nih di sini. Di sini ada pintu sliding ya? Pintu sliding, Mang. Kebetulan dia pakai kayu jati. Wih, dia di atasnya dikasih jendela seperti ini. Tadi mau sampai bawah. Jendela semua. Mau kaca semua sampai bawah. Cuma kita pertimbangin keamanan ya. Ini sliding berapa nih, Mang, berarti? Sliding ini kan jati ya, lumayan. Iya, kalau pintunya saya gratis, Mang. Gratis ya? Lungsuran orang tua. Oke. Jadi ada beberapa rezeki anak soleh ya. Ada beberapa pintu gitu nggak dipakai, ditumpuk doang udah bertahun-tahun. Akhirnya ya kita pakai aja. Berarti ini dilipat atau digeser, Mang? Lipat dan geser. Nah, gimana tuh? Iya, dilipat baru digeser. Kalau digeser kan kalau dilihat relnya nggak nyampe ujung ya? Iya, cuma sampai situ, Mang. Kalau yang model geser full itu kan kayak di garasi ya? Iya. Bener. Ke pinggir gini. Kalau gini modelnya gimana? Gini. Oh, dibuka dulu lipetannya, baru digeser. Oke. Jadi nyampe sana ya, mati di sana ya? Iya. Udah nih nyampe di situ. Udah, makanya nggak perlu kita kasih kaca semua karena bisa dibuka. Bener. Wah. Jadi ekstensi misalnya ada saudara atau tamu lain, ya bisa ke belakang gitu. Wah, mantap. Ini juga masih ada lahan banget ini di sini. Tadi rumah tumbuh tadi ya, Rumah tumbuh, Mang. Iya. Berapa lagi nih sisa lahan, Mang? Kurang lebih ini 7x7. 7x7, Mantap nih. Oke, nah makanya di atas masih enak ya, ada ijo-ijo. Di atas ada balkon ya, Mang? Iya, betul. Ke atas, Mang? Boleh? Oke, siap. Atas. Nah, tapi sebelum ke atas nih, Mang, kayaknya menarik juga nih, ada kamar mandi di pojok sini, Mang. Iya. Jadi di bawah tangga ini kita manfaatin sebagai kamar mandi. Tapi yang di bawah ini kamar mandi biasa sih, kecil, ukurannya nggak terlalu gede. Ini cuma 1,4 kali 1,2. Alternatif di bawah tangga daripada kosong banget, dibikin kamar mandi. Iya. Oke.
Tapi sebelum ke atas ada juga ya kamar di lantai 1 ini? Oh iya, ada satu kamar di lantai 1 buat tamu biasanya. Oke. Atau orang tua kalau main kan, kalau nginep nggak perlu ke atas. Ini ukuran berapa nih Mang berarti kamar ini? Luas juga ya. 3 kali 3,5 memang. 3 kali 3,5. Tapi exposnya tetap ya ada. Ini tiap kamar kayaknya ada expose juga. Hanya di bawah, di atas hanya di nggak bawah. ada. Ke atas kalau gitu yuk. Boleh. Ayo Mang, silakan. Yo. Wih, tangganya juga lebar banget nih ya Mang. Iya Mang. Berapa nih tangganya Mang? Ini kurang lebih lebarnya 120. 100 ini tangganya ya? 120 lebarnya. karena buat kamar mandi juga di bawah tuh. Oh, ngejar itu ya memang? Ngejar itu. Ngejar kamar mandi. Jadi tangganya justru lebih safety emang? Iya, lebih safety, bisa 2 orang lewat. Bisa 2 orang sekaligus. Nggak gantian. Terus railing ini pakai hollow? Iya, besi hollow itu. Pakai wear mesh ya Mang? Iya, betul. Berapa nih Mang bikin? Per meter ini Mang, saya waktu itu borongan ya. Berapa ya? Sekitar 10, hampir 11 juta. 11 juta? Iya. Ini ya? Iya. Tangga ini ya? Sampai railing atas dan railing balkon. Semua yang ada di rumah ini? Iya, berarti? railing. Borongannya gitu. Nah, terus yang menarik nih Mang. Iya. Yang menarik itu di sini nggak polos ya Mang? Oh iya. Mama pakai apa sih, tali air ya Mang? Iya, pakai desain tali air gitu. Nah, beton-betonan. Ini gimana bikinnya nih? Ini perlu edukasi juga nih Mang. Banyak Mang, caranya ada beberapa ya. Ya gimana kalau di tempat saya ini pakai gerinda dia. Biasanya kan dicetak. Kalau yang banyak yang pakai tuh dicetak. Betul. Pakai hollow atau pakai aluminium. Iya. Tapi kalau ini kita di gerinda Mang, diratain dulu semua, digaris, di gerinda. Digaris. Berarti manual? Manual. Kok rapi ya? Finishingnya tergantung yang kerja. Nah itu ya mungkin ya Mang, kalau bikin kayak gini tuh kita yakin nggak sama pastiin tukangnya? Dulu yang ngerjain. Ya. Berarti finishing lagi, diaci lagi? Diaci lagi. Setelah ada garisnya? Setelah ada garisnya diaci lagi baru sampai dalam-dalamnya. Terus di atas ini ada skylight juga ya Mang ya? Jadi skylight. Panas nggak sih Mang? Sebenarnya kalau diem di tangga sini siang-siang ya panas. Tapi siapa juga yang diam di sini ya Mang? Nah itu dia. Anget. Ya, kalau lagi terik gitu anget, cuma mataharinya nggak selalu ke sini, dia ke bawah. Oke. Plus minusnya pakai kayak ginian apa Mang? Plusnya ya pastinya terang ya Mang ya. Pasti. Apalagi buat rumah industrial kayak gini nggak dicat kan, biasanya warnanya agak gelap ya. Minusnya ya kalau misalnya itu kan lama-lama butuh maintenance ya. Kalau kena hujan, kena panas bertahun-tahun kan dia nanti ada rembesan. Oke. Pastiin aja itu di maintenance. Jadi kalau mulai udah ada rembesan atau sebelum itu setahun sekali itu mulai dilapis lagi pakai pelapis anti bocor. Semacamnya. Bersihinnya kita naik ke atas pakai sikat itu. Pakai sikat dan gagangnya itu. Iya, sikat gagang. Jangan sikat manual. Saya sih nggak berani naik ke sini. Jadi pakai yang panjang itu di gosok-gosok itu aja. Siram. Bahannya apa sih Mang? Kalau ini pakai polikarbonat saya. Polikarbonat. Bagusnya sebelum pakai kaca ya. Karena ini kalau hujan polikarbonatnya berisik. Iya, buat yang nggak suka berisik pasti nggak demen. Lumayan. Cuma kalau pakai kaca itu lebih hening, lebih bagus kelihatannya. Tapi ya harganya lebih mahal. Ya. Nah ini ya Mang, lantai 2-nya ada kamar sini dan balkon. Balkon di bagian belakang. Tadi yang udah di-mention di awal. Nah ini ada balkon di sini. Jadi nangkring nggak di depan ya? Nggak di depan Mang. Nangkringnya di belakang sambil ijo-ijo ya Mang. Lihat yang hijau-hijau, benar. Kebetulan lingkungannya masih asri. Masih asri. Jadi kita nikmatin mumpung masih hijau ya. Siap. Jadi di lantai 2 ini ada sementara 2 kamar. Rencananya 3. Nah ini kamar. Sebenarnya bukan kamar utama ya, kamar tidur saya sama istri. Di sebelah sini. Ini juga karena kita masih dalam proses pembangunan rumah, belum finish. Jadi kerjaan kita bawa ke kamar. Ini kerja. Jadi ini ada kerja ya untuk sementara ya Mang ya. Terus ini juga jendelanya gede-gede banget. Tapi ini safety ya Mang? Ya safety Mang, kalau masih anaknya masih terlalu kecil, makanya kita kasih lagi ke atasnya begini. Jadi nggak sampai bawah ya. Supaya mereka nggak bisa manjat. Betul. Ketika anaknya udah agak gede kan
akalnya udah makin main ya. Mereka jadi nggak akan mungkin. Nggak akan manjat, akalnya yang nuntun, Bener. bukan teralisnya gitu ya. Wah, mantap nih. Di antara dua kamar ada kamar mandi. Oke. Sama seperti ini. Ukurannya berapa nih, Mang? Ukurannya ini kurang lebih 1,5 kali 2,5, Mang. 1,5 kali 2,5. Kali 2,5 itu ada shower dan ada kloset. Dominan putih warnanya. Dan yang tadi di-mention itu udah termasuk kamar mandi keramik Udah. 380 tuh udah ini ya, Mang ya? Udah, Mang. Udah sama ini. Kecuali water heater. Itu beda lagi ya, Mang ya? Beda lagi. Bukan rumahnya. Oke. Di bagian depan sini ada kamar ya. Ini sementara Oh, boleh deh sini nih. Luas banget nih ini. Ya, ini 3,5 kali 7. 7 ya? 7. Oke. 3,5 ininya. Ini rencananya akan jadi 2 kamar, Mang, nantinya. Nanti di sini kita akan bikin 2 pintu dan 1 pembatas. Oh, Jadi bagi 2. pintunya berarti di mana nanti kalau di Kita buka ini nanti. Pintunya nanti di sebelah sini dan sebelah sini. Alright. Oke. Ya, sementara karena anak-anaknya belum berani tidur Sendiri, iya. Ya, jadi kita temenin. Betul. Alasan aja sih, uangnya belum ada. Nah, satu lagi nih, Mang. Ini belum ada AC. Belum ada AC, Mang. Tapi adem ya? Masih ada. Masih adem ya, Mang ya? Iya, Mang. Alhamdulillah. Padahal kalau kita lihat di vlognya nih, di Mamang itu atapnya tadi belum sempat di-mention di luar ya, mungkin nanti diambil footage-nya. Itu pakai atap metal ya, Mang? Bukan beton atau genting pada umumnya. Kenapa pilih metal? Karena simple, pemasangannya gampang. Terus juga lebih murah karena tulangannya sedikit ya, reng-rengnya nggak perlu terlalu banyak. Yang ketiga, potensi kebocorannya lebih sedikit karena dia lembarannya besar, sambungannya otomatis sedikit, jadi potensinya sedikit, Bang. Oke. Dan ternyata setelah saya buktikan nih di sini untuk ukuran tidak ada AC emang ya. Tidak ada AC. Ini masih standar banget kayak di rumah saya aja di kampung. Padahal ini udah di tengah kota loh, ini rumahnya. Depok kota kan harusnya panas, tapi ternyata dipatahkan nih. Saya udah ngebuktiin sendiri sekarang. Thank you, Mang. Makanya kita masih betah sampai lupa beli AC tuh. Harusnya kita beli AC karena bakalan ngira bakalan panas ya. Tapi kita belum beli karena ternyata nggak panas. Iya. Apalagi kalau malam mungkin ya malam otomatis lebih dingin. Iya. Oke deh, ini sudah di area terakhir nih di rumah Mamang. Siap. Thank you banget. Sama-sama, Mang. Udah diizinin. Ya, makasih banyak udah main kesini jauh-jauh ya. Lain kali kalau main kesini, main aja, nggak usah syuting. Siap. Nanti kita main lagi pokoknya kalau udah ada meja bar di depan. Itu hutangnya soalnya. Oh iya. Siap, Mang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Muhammad Febi pamit. Oke, Mamang saya Rizky Abadi. pamit. Sampai jumpa dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.